Perkenalkan, nama saya yang sebelum Islam Theodora Aritonang. Nama saya sesudah Islam Sofia Humaira. Asal saya dari Sumatera Utara. Saya tumbuh dan dibesarkan di Bogor. Umur saya sekarang 21 tahun. Pas saya masuk SMK kelas 1 kan. Nah, saya orang minoritas kan di SMK. Terus saya juga nanya-nanya tuh, masih berlanjut tuh sampai SMK. Terus saya pertama kali didatangin mimpi. Mimpi pertama saya itu, jadi saya sama keluarga saya tuh udah terpisah. Terus ada teman saya ngomong, kalau kamu mau bareng-bareng, ikut sama saya gitu, ucapin kalimat syahadat. Tapi saya nggak mau. Lah, kok harus gitu? Tapi saya nggak mau. Terus itu mimpi pertama saya. Mimpi kedua saya sama warga kompleks saya lari-lari. Itu gunung, angin, semuanya kayak porak-poranda gitu. Habis itu saya lari tuh. Saya tetap terpisah sama keluarga saya. Di situ saya tetap juga disaranin syahadat. Tapi saya tetap nggak mau, saya kekeh. Terus habis itu mimpi ketiga saya kan, mimpi ketiga saya itu matahari panas banget dekat kepala kan. Terus ada teman saya itu naik awan. Dia bilang kalau mau ikut naik awan, aku ucapin kalimat syahadat. Terus aku bilang, serius? Terus iya, terus abis itu aku ajak keluarga saya, tapi keluarga aku nggak mau kan. Terus aku ngucapin kalimat syahadat, terus aku ikut sama dia naik awan itu. Nah, abis itu aku ceritakan sama teman-teman, itu bunga tidur nggak sih? Itu bunga tidur atau apa sih? Terus dia, mungkin tuh hidayah, tapi mending kamu tanya deh sama yang lebih ahli. Dia bilang kayak gitu. Nah, terus saya nanya-nanya terus kan, sharing-sharing sama SMK itu. Terus saya minta didatengin ke kajian. Pertama kali saya datang ke kajian itu Ustadz Kainama. Ustadz Kainama saya nanya tentang semuanya. Nanya tentang ketuhanan, tentang Tuhan Yesus itu sebenarnya dia Tuhan atau enggak sih gitu-gitu. Kalau Tuhan mana ayatnya sih gitu. Terus habis itu saya nemu tuh jawabannya. Terus saya nangis di situ kan. Terus kata Ustadz Kainama, "Kamu mau syahadat sekarang?" Terus aku bilang, aku belum bisa Ustadz karena aku masih sekolah, masih ditanggung keluarga kan. Terus habis itu aku bilang nanti deh pas lulus sekolah. Terus pas lulus sekolah kan aku terpisah kan sama teman-temanku kan. Habis itu di dunia kerja kan, aku lulus kerja, tapi itu masih nyari tapi nggak intens. Habis itu karena hampa kan, hati ini hampa. Saya ikut gabung di gereja, aktif di gereja, terus saya ikut KOR di HKBP. Habis itu saya ikut kayak kunjungan ke panti asuhan. Saya mau masuk ke dalam itu karena saya mau diisi nih. Saya nggak mau terombang-ambing terus kan. Terus karena saya juga lagi membedakan gitu kan, tapi saya tuh nggak mau mendengar dari satu sisi, saya mau mendengar dari dua sisi. Saya mencari tahu Islam juga, saya memperdalam agama saya juga yang Kristen itu. Habis itu saya membandingkan, terus saya ketemu tuh jawabannya ada di Islam. Terus habis itu 2019 tanggal 20 Mei aku syahadat dibantu sama Basnas. Habis itu saya masuk Islam, tapi nggak langsung belajar. Karena di dalam Islam juga ditulis kan, aku ini Esa, Allah itu Esa, satu tunggal. Dia tuh nggak beranak dan juga tidak diperanakan. Terus saya langsung blok, oh iya gitu. Jadi iya ya, langsung ya udah, ayo masuk Islam. Terus sempat nggak sih sebelum masuk Islam itu mikirin perasaan keluarga? Iya, banget. Dilema banget. Mikirin adik saya masih kecil. Terus nanti kalau tahu gimana keluarga marah banget atau enggak, itu kepikiran banget terombang-ambing. Tapi karena hati saya nggak mau, saya kuat karena saya lihat di YouTube kenapa sih dia bisa kuat yang mualaf ini. Terus apa sih kalau misalkan kalau aku mualaf gimana sih nanti gitu-gitu. Aku lihat alasan-alasan mereka, terus itu yang membuat saya kuat gitu. Karena kalau aku mualaf juga aku nggak ngerasa sendiri katanya. Terus aku nggak ngerasa sendiri, masih ada Allah gitu. Jadi aku tenang, terus aku jadi berani mualaf. Marah banget. Waktu itu saya pernah kan belajar Iqra di rumah sama juz amma. Saya belajar sama teman saya kan. Habis itu kedengaran kan, kuping mama saya tuh ini banget, kupingnya tajam, terus kedengaran. Besoknya dia nanya,
kamu kemarin belajar agama Islam ya katanya. Ngapain belajar agama Islam gitu-gitu kan. Terus ya udah, tapi saya tetap mau belajar. Saya nggak taunya pas 2020 saya masuk Islam. Ya udah, saya masuk Islam, orang tua marah, diputus hubungan. Pada saat itu masih tinggal satu rumah? Enggak, pas udah saya ngomong Islam, masuk Islam, saya udah satu rumah. Saya di rumah susah banget, sholat susah. Saya gimana ya? Gimana caranya dia bisa sholat, dia bisa ngaji itu gimana caranya? Kalau sholat saya susah banget, mesti harus keluar. Tapi gitu nggak selalu 5 waktu. Susah banget sholat di kamar itu kan dempetan kamarnya sama orang tua kan. Jadi mau bergerak, mau ngomong, mau apapun pasti kedengaran. Pasti saya selalu curi-curi waktu keluar. Kalau enggak belajar sama teman saya, teman SMK saya keluar belajar Iqra, belajar juz amma. Dari 2019 Juli 2020 baru ngomong sama orang tua. Terus orang tua langsung marah banget, syok, nangis juga. Ya anak perempuan aku satu-satunya loh gitu. Kayak ya Allah kok bisa? Padahal kamu aktif loh di gereja gitu-gitu. Kayak nggak nyangka banget. Terus mulai dari situ ya udah. Kalau teman-teman SMK saya ya itu wow, welcome banget. Seneng banget. Nawarin tinggal di rumah dia kan. Tapi karena nggak enak juga kan. Bilang sama orang tua kan. Ada bantuan dari Basnas juga. Habis itu saya nggak langsung dikeluarin, enggak. Saya dioper dulu ke Medan. Saya dioper ke Medan supaya saya balik lagi agamanya kayak yang sebelumnya. Di rumah paman bapak saya. Iya, terus gimana di situ keadaannya? Kan kamu udah Islam nih. Saya ya tetap diajak ke gereja, terus saat teduh. Ya udah, pokoknya biar saya balik lagi. Tapi kamu ikutin apa? Dengan terpaksa. Dan terpaksa tetap ikut. Iya. Saat itu kan saya terpaksa ikut gereja kan. Saya ikut gereja, terus dalam mimpi itu saya didatangin mimpi lagi tuh. Sekarang saya kesel gitu, kenapa sih gitu-gitu. Terus didatangin mimpi lagi, di mimpi itu Allah ngomong kayak gini, dia marah karena kamu mempersekutukan aku gitu, kamu mempersekutukan aku lagi. Terus dari situ, ini gimana nih ya Allah. Terus dari mimpi itu saya berpikir itu gimana caranya bisa kabur dari sini gitu. Terus saya kabur, itu posisi saya lagi kerja, terus 1 minggu resign, saya ngomong, terus saya langsung kabur terbang ke Jakarta. Kangen banget sebenarnya sama keluarga. Sebenarnya suka ngeliat foto-foto kan sama keluarga, sama adik juga. Tapi mau gimana kan susah, terus semua sosmed diblokir, sosmed dari Facebook sama Instagram diblokir. Terus susah mau nanya kabar gitu, nyari-nyari info. Sampai saya buat fake account untuk nyari-nyari info. Terus tapi saya tetap sabar aja. Mungkin nanti Allah bukain pintu maaf mereka untuk aku gitu. Paling saya buka fake account saya kan, buka Facebooknya, buka Instagram, lihat foto-foto. Ini aktivitasnya tuh lagi apa sekarang, lagi ngapain gitu, info-info kan, karena ibu saya juga suka upload foto gitu kan sama adik saya. Terus di Instagram juga adik saya suka upload foto. Terus suka kangen gitu kalau lihat video-video yang sebelumnya, video-video sama foto-foto sebelumnya. Mbak, bapak, Dora kangen, pengen kumpul lagi, pengen dirangkul lagi. Maaf kalau Dora nggak bisa buat mama sama bapak bangga. Tapi insya Allah Dora mungkin bisa membuat mama sama bapak sekeluarga masuk surga. Kita kumpul bareng-bareng lagi. Terus harapan terbesar kamu apa sih? Harapan terbesarnya semoga Allah kasih hidayah buat mereka, supaya mereka itu nggak mati dalam keadaan kafir, supaya mereka dapat hidayah dari Allah. Nah itu aja. Rasanya bahagia banget aku bisa nutup aurat. Yang dulu aku suka pamer-pamer paha, suka pamer-pamer betis aku. Sekarang aku bahagia banget bisa nutup semuanya. Senang banget, terus bisa sama teman-teman yang baik. Kami di sini kayak berlomba-lomba kebaikan gitu loh. Karena waktu sebelum saya kabur kan di sana, saya udah searching saya tuh mau cari yang ada pesantrennya gitu supaya saya bisa concern di situ, saya fokus di situ gitu. Terus saya lihat di YouTube ada info kontak Ustadz Namaban, terus saya langsung hubungin. Pertama emang berat banget ya, karena pertama kali kan puasa. Terus abis itu
Tapi di sini tuh bisa gimana ya?